Umul Khairat SPD dari SMA 1 Kempo. Tugas eksplorasi konsep, refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan didasarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantara menempatkan kemerdekaan sebagai syarat dan juga tujuan membentuk kepribadian serta kemerdekaan batin bangsa Indonesia agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela perjuangan bangsanya. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Memajukan pertumbuhan budi pekerti dan pikiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, agar pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup. Manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Pendidikan harus menekankan pada pengembangan daya cipta, pengembangan olah rasa, dan pengembangan olah karsa. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pembelajaran, seorang pendidik harus paham bagaimana cara mengajar, memahami karakter peserta didik, memahami kebiasaan belajar peserta didik, dan mengerti tujuan pembelajaran, sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang mempunyai pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti, serta semangat membangun bangsa. Memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengekspresikan dirinya dalam proses pembelajaran, dan tetap membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran. Mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Yang saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah berusaha mengamalkan semboyan ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulada di depan menjadi contoh atau panutan. Ing madya mangun karsa di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Dan tutwuri handayani di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik harus dapat memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Seorang guru atau pendidik harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Ketika berada di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada para muridnya. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, kebebasan dalam menentukan sumber belajar, cara belajar, dan kebebasan dalam berargumen. Akan tetapi saya sebagai seorang pendidik tetap menjadi pamong yang menuntun peserta didik dalam pembelajaran. Saya berusaha belajar memahami karakter peserta didik, menggunakan metode belajar yang mampu memacu peserta didik untuk belajar, memotivasi mereka dalam pembelajaran, dan berusaha menjadi role model bagi mereka.